Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda tidak bosan bertemu lagi dengan saya setiap pertemuan minggunya. Karena di masa pandemi ini, COVID ini, daring ini, kita bisa hanya melakukan pembelajaran agar lebih mengena informasi yang saya berikan, yaitu melalui pembelajaran melalui video YouTube. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi Anda yang lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Ya, silahkan disimak pelajaran berikut ini dan Anda selesaikan tugas-tugas yang saya berikan pada kesempatan. Silahkan check this out. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu masih induksi matematika. Namun berikutnya kita akan membahas mengenai sisa pembagian. Nah, langkah-langkahnya adalah langkah yang sama ketika kita melaksanakan atau mengerjakan sebuah soal induksi matematika untuk membuktikan. Nah, salah satu contohnya misalkan kita punya sebuah soal di mana soalnya misalkan 5 pangkat n dikurangi 1 ini adalah habis dibagi 4. Nah, kita bagi 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti langkah pertama ya, seperti yang biasa bahwa harus n sama dengan 1 itu harus benar. Maka untuk menyelesaikannya adalah 5. N-nya kita ganti dengan angka 1 dikurangi 1 menghasilkan 5 pangkat 1. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Apakah 4 habis dibagi 4? Ya, 4 bisa dibagi 4. Maka yang dikatakan adalah habis dibagi 4. Nah, langkah yang kedua, kita menyelesaikan menggunakan N sama dengan K. Kalau kemarin N sama dengan K, kita anggap sebagai benar. Maka ini pun sama. Kita ganti saja 5 pangkat K dikurangi 1. Nah, di sini kita harus memisalkan bahwa ada sebuah bilangan ketika dibagi dengan 4, hasilnya habis. Misalkan kita 4M, misalkan seperti ini. Maka ini kita anggap benar. Nah, itu kan. Nah, yang ketiga, kita harus membuktikan kesemuanya bahwa ketika N sama dengan K tambah 1, ini kita harus buktikan bahwa NK tambah 1 ketika dimasukkan ke dalam soal, itu harus habis dibagi 4. Maka caranya sama seperti tadi, 5, N-nya ganti ya. Jadi K tambah 1 dikurangi 1. Seperti ini kan. Nah, kalau 5 pangkat K, berarti 5 pangkat K. Kalau tambah berarti jadi perkalian. Berapa? 5 pangkat 1 dikurangi 1. Nah, kita harus bisa memisalkan 5K 5 pangkat 1 harus jadi 5K kurang 1. Ini 4M-nya harus keluar. Ya, harus masuk ke sini. Pemisalan nomor 2 itu harus masuk ke 3. Maka caranya adalah kita gantikan saja 5 pangkat K. Kalau 5 pangkat 1 itu berapa? Yang harus keluar angka 4. Nah, berarti kan 4 tambah 1. Betul kan? 4 pangkat 1, 4 tambah 1, 5. Dikurangi 1. Maka di sini 5 pangkat K kali 4 tambah 5 pangkat K kali 1. Berarti 5 pangkat K dikurangi 1. Nah, Anda sudah tahu bahwa 5 pangkat K dikurangi 1 itu 4M. Maka di sini 5K, 5 pangkat K, ya, 5 pangkat K kali 4 ditambah 4M. Nah, kita asosiatifkan angka 4, maka 5 pangkat K ditambah M. Ya, 4 kali 5 pangkat K, 4, 5 ini, 4 kali M, 4M. Maka hasilnya adalah 4. Nah, maksudnya 4, 5K tambah M. Nah, 4 ini habis dibagi 4. Selesai. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Contoh berikutnya, misalkan kita menggunakan sebuah soal. Soalnya, contohkan ini example nomor 2. Kita gunakan soalnya N pangkat 3 ditambah 2N. Ini harus habis dibagi 3.
dengan cara yang sama, misalkan ya. Maka langkah pertama kita harus gunakan n sama dengan 1. Kita pangkatkan saja, seperti n-nya 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3, 1. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 itu habis dibagi 3. Nah, selanjutnya gunakan apa? Gunakan langkah yang kedua, yaitu n sama dengan k. Kita ganti saja n-nya dengan k, misalkan. K pangkat 3 ditambah 2k ya, sama dengan tadi menggunakan huruf apa? M. Karena dia habis dibagi 3, maka kita misalkan di sini 3m. Ya, di mana m-nya adalah bilangan dengan asli. Yang tadi pun ini m-nya adalah bilangan asli. Nah, yang ketiga, kita gunakan n sama dengan k tambah 1. K tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 k tambah 1. Nah, kita sederhanakan atau kita hitung secara matematis untuk k tambah 1 dipangkatkan 3. Anda harus ingat ketika ada perpangkatan pangkat lebih dari 2, berarti kita menggunakan apa? Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascalnya gimana caranya? Di sini k pangkat 3 ditambah 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 1. Ini perhitungan perpangkatan yang lebih dari 2. Ya, pangkatnya berkurang. 3, 2, 1, 0. Nah, pangkatnya seperti itu. Ditambah 2 kali k, 2k ditambah 2. Nah, dari nomor 3 ini berarti kan harus menggunakan sifat atau langkah yang kedua. Di mana langkah yang keduanya ini. Nah, k pangkat 3 tambah 2k sama dengan 3m. Di sini harus keluar angka itu. Ini dengan ini ternyata bisa. Nah, maka rendengkeun k pangkat 3 tambah 2k tambah 3k pangkat 2 ditambah 3k. 1 tambah 2 bisa dihitung ya, 3. Hasilnya ini udah ada, ini 3m tambah 3k pangkat 2 tambah 3k tambah 3. Ayo keluarkan angka 3-nya. Maka m tambah 3k kuadrat. Nah, 3-nya hilang. Tinggal k kuadrat tambah k tambah 1. Ini habis dibagi 3. Berarti selesai. Ya, ternyata mudah untuk menghitung rumus-rumus menggunakan induksi matematik atau sisa pembagian atau habis dibagi. Nah, tugas untuk kalian adalah menyelesaikan hanya satu soal di pertemuan ini yang kita akan gunakan di soal-soal UTS, yaitu 7 pangkat n dikurangi 1 ini habis dibagi 6. Oke, itulah akhir pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan soal dengan baik, selesaikan dengan baik, secara tepat waktu, dan pelajari materi-materi yang lain ya, termasuk mata pelajaran yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.